Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Demarsa dengan NIM 21042295 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara ingin mempresentasikan hasil materi yang saya buat mata kuliah Ekonomi Publik. Yang pertama yaitu tentang kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan membuat kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi banyak atau sedikit. Implikasi ekstrim dari fenomena ini adalah kolapsnya pasar tersebut sehingga tidak menghasilkan lagi komoditas pasar terbaik. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai kegagalan dari suatu institusi yang berkaitan dengan pasar atau pengaturannya dalam menyokong aktivitas yang perlu juga menghentikan aktivitas yang tidak diperlukan dalam kegiatan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Hal ini kemudian berdampak pada alokasi atau penggunaan yang tidak efisien. Bagi perekonomian nasional saat ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jalannya roda ekonomi. Salah satu dampaknya dengan terciptanya ketidakseimbangan jual beli yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa ada penurunan daya beli masyarakat dalam konsumsi rumah tangga selama kuartal 1 dan 2. Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, dapat menimbulkan perekonomian nasional yang semakin terpuruk karena tidak berjalannya perputaran roda ekonomi nasional secara efektif. Akibatnya, perekonomian nasional terancam memasuki jurang resesi seperti negara-negara lain yang telah lebih dulu sudah mengalaminya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional dengan adanya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Upaya lain pun dengan membentuk kelompok untuk pemulihan ekonomi nasional atau biasa disebut PEN untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional. Nyatanya, sampai saat ini tidak ada pemulihan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung bergerak lambat dapat disebabkan karena adanya kegagalan pasar. Dengan salah satu penyebabnya bisa terjadi karena adanya informasi asimetris. Pada awal pandemi COVID-19 memasuki Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan adanya respon yang berlebihan dari kalangan tertentu, sehingga menimbulkan panic buying, dan terdapat oknum yang sengaja menimbun persediaan seperti masker. Hal ini membuat keseimbangan pasar menjadi terganggu, yang mengakibatkan terjadinya undersupply dan kelangkaan barang pada pasar penjualan. Kegagalan pasar sendiri terjadi jika kondisi pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Kegagalan pasar selama pandemi terjadi di beberapa sektor, seperti pada sektor kesehatan, di mana pemenuhan alat kesehatan yang masih kurang, apalagi ketika awal-awal pandemi. Sedangkan banyak orang yang sudah terkena COVID-19 yang harus ditangani. Transportasi yang harus dibatasi jam operasionalnya untuk menghindari kerumunan. Sektor perdagangan di mana terjadi inflasi terhadap beberapa barang impor serta terjadinya panic buying yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan dari sektor UMKM yaitu penurunan konsumsi dari masyarakat. Penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gula terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak tengkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal. Yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya dengan bulog, badan usaha logistik. Kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap
yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Berikutnya, penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HED dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi atau di luar batas daya beli masyarakat. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh, penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometernya. Kebijakan lain yang telah dilakukan pemerintah diantaranya pemberian subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu, subsidi sembako, penyediaan alat tes, serta masker bagi tenaga medis, adanya bantuan prakerja bagi masyarakat yang mengalami PHK atau menganggur, serta penyediaan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.